Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, saya akan menjelaskan mengenai merchandise inventory. Ada periodik, ada perpetual, kemudian oke, untuk pertemuan ini kita akan lebih fokus kepada perusahaan dagang. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan mengenai persediaan dalam perjalanan. Nanti ada dua jenis, yaitu FOB Shipping Point dan FOB Destination. Kemudian juga ada sistem persediaan yang dibagi dua, periodik dan perpetual. Kemudian ada metode perolehan persediaan, first in, first out, dan average. Oke, kita mulai, yaitu persediaan dalam perjalanan. Nah, di sini dibagi dua, yaitu FOB Shipping Point dan FOB Destination. Apa itu FOB Shipping Point? Yaitu hak kepemilikan barang beralih ke pembeli ketika barang dikirimkan. Di mana nanti biaya angkut barang dari gudang penjual ke gudang pembeli, seluruhnya nanti biayanya akan ditanggung atau ongkirnya akan ditanggung oleh pihak pembeli. Sehingga kepemilikan sudah menjadi hak pembeli dari tempat penjual. Jadi ketika kita membeli barang nih, misalkan satu perusahaan membeli barang, anggap saja seperti tepung terigu ya. Nah itu jika kita menggunakan FOB Shipping Point, maka ketika barang itu dikirimkan dari penjual, maka hak dari barang itu sudah menjadi hak milik pembeli atau milik kita. Jadi walaupun barang itu belum sampai ke tangan pembeli, ataupun barang itu masih dalam perjalanan, barang itu sudah dapat diaku sebagai milik pembeli. Di mana nanti untuk ongkirnya yang menanggung adalah si pembeli. Kemudian ada FOB Destination, yaitu hak kepemilikan barang beralih ke pembeli ketika barang diterima, di mana biaya angkut atau ongkir barang dari gudang penjual menuju gudang pembeli yang bertanggung jawab yaitu pihak penjual, di mana kepemilikan menjadi hak pembeli saat sudah di tempat pembeli. Jadi ini barang itu akan menjadi hak kita ketika kita sudah menerima barangnya. Jadi ketika barang itu belum kita terima atau masih dalam perjalanan, maka kita tidak bisa mencatatkan itu sebagai persediaan kita. Nah, untuk FOB Destination ini syaratnya adalah biaya angkutnya atau ongkirnya nanti yang menanggung adalah pihak penjualnya. Oke, kita langsung ilustrasi ya. Pada tanggal 10 Juni, ini di Jimat, membeli dari CVOKNet sebesar 900.000 dengan menggunakan FOB Shipping Point. Dan pada 10 Juni itu juga membayar ongkir sebesar 50.000 ke CVOKNet. Nah, di sini anggap saja pembelian ini secara kredit. Nah, maka jurnalnya adalah merchandise inventory atau persediaan pada account payable atau utang usaha dari CVOKNet sebesar 900.000. Kemudian untuk mencatat
ongkirnya, kita dapat mencatatnya dengan ayat jurnal merchandise inventory pada kas sebesar 50.000. Oke, kita lanjut ke ilustrasi selanjutnya. Pada tanggal 15 Juni ini, masih dalam kasus yang sama, pihak Digimart itu menjual secara kredit ke CV Digitech sebesar 700.000 dengan metode FOB Destination, di mana beban pokok penjualannya adalah 480.000. Kemudian juga membayar ongkir sebesar 40.000 untuk penjualan pada 15 Juni. Maka jurnalnya adalah account receivable untuk CV Digitech, karena kita secara kredit ya, terhadap sales atau penjualan sebesar 700.000. Kemudian kita juga akan mencatat beban pokok penjualannya sebagai cost of merchandise sold pada merchandise inventory sebesar 480.000. Kemudian kita akan mencatat untuk ongkirnya freight out pada cash sebesar 40.000. Nah, itu tadi untuk yang FOB destination. Kita akan mencoba dengan ilustrasi menggunakan FOB shipping point. 20 Juni, menjual secara kredit ke CV Pandu sebesar 800.000 menggunakan FOB shipping point dengan beban pokok penjualan 360.000. Di sini CV Pandu membayar ongkir sebesar 45.000. Nah, kita sebagai Digimart akan mencatatnya Juni 20 account receivable dari CV Pandu pada sales sebesar 800.000 dan beban pokok penjualannya yaitu cost of merchandise sold pada merchandise inventory sebesar 360.000. Oke, kalau dirangkum perbedaan antara FOB shipping point dan FOB destination itu seperti ini. Nah ini barang sudah bisa diaku jika menggunakan shipping point. Jadi dari barang keluar ke sellernya, barang sudah bisa diaku. Sedangkan untuk FOB destination itu barang harus sampai ke pembeli dulu, baru bisa diaku atau bisa berubah kepemilikannya. Oke, kita lanjutkan ke sistem pencatatan persediaan. Nah, seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, di akuntansi itu ada dua sistem dalam pencatatan persediaan barang dagang ya. Yang pertama sistem perpetual dan yang kedua sistem periode. Ini kadang perpetual itu ada juga yang menyebutnya prepetual. Oke, apa itu sistem perpetual? Yaitu nanti jika perusahaan itu memilih menggunakan sistem ini, maka perusahaan itu akan mencatat semua pembelian dan penjualan barang dagang langsung dalam akun persediaan yang terjadi. Nah, di sini kalau untuk perpetual itu memiliki kelebihan, yaitu di sini perusahaan tidak perlu melakukan perhitungan fisik atau stok opnam pada stok tersisa. Jadi perpetual itu setiap barang keluar akan dicatat. Setiap barang masuk juga akan dicatat. Jadi lebih rigid ya, lebih pencatatannya itu lebih banyak. Apapun aktivitas yang dilakukan itu langsung dicatat. Nah, sedangkan untuk periodik, yaitu metode pencatatan ini dilakukan pada akhir periode penjualan, jadi di akhir saja. Sedangkan tadi kalau perpetual itu setiap semua kegiatan pasti akan dicatat. Kalau untuk periodik ini dia tipenya itu santai aja, yang terakhir aja pencatatannya. Nah, dari untuk metode periodik ini
biasa disebut dengan metode fisik ya. Ini biasanya lebih cocok untuk diaplikasikan pada perusahaan yang memiliki volume barang yang tinggi, serta frekuensi penjualan yang tinggi pula. Misalnya itu seperti Indomaret, seperti supermarket ya, di mana dia barangnya itu banyak jenisnya dan lalu lintas perdagangannya itu kan lebih tinggi ya. Nggak mungkin kita akan mencatat terus, jadi akan membuang-buang waktu dan sumber daya. Sedangkan kalau perpetual itu biasanya cenderung digunakan untuk barang yang mahal atau yang besar, misalnya kayak dealer mobil, showroom seperti itu akan lebih kelihatan barang yang keluar masuknya. Oke, di metode ini itu ada yang namanya HPP atau harga pokok penjualan. Ini adalah hal yang harus kita garis bawahi ya. Ini adalah hal-hal pokok yang akan kita pelajari di sini. Hal-hal yang akan membedakan tentang pencatatan di periodik dan perpetual ini. Nah, HPP sendiri atau biasa disebut dengan cost of goods sold itu dapat dihitung atau rumusnya itu PBD atau persediaan barang dagang awal atau beginning inventory ditambah pembelian ditambah dengan beban angkut pembelian dikurangi retur pembelian dikurangi dengan potongan pembelian dan dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir atau ending inventory. Nah, apa yang membedakan periodik dan perpetual? Sebenarnya hanya di pencatatannya saja kan. Kalau seperti yang disebutkan tadi, kalau sistem perpetual itu dia keluar masuknya barang akan dicatat. Nah, di sini di periodik itu nanti untuk pencatatannya setiap aktivitas HPP, aktivitas ini misalkan pembelian ataupun penjualan itu nanti akan dicatat sesuai dengan jenis-jenis akunnya. Jadi kalau dia nanti pembelian, dia akan masuk ke akun pembelian. Akun persediaan barang dagang awal, dia akan masuk ke akun persediaan barang dagang dan sebagainya. Nah, untuk perpetual sendiri, nanti semua aktivitas HPP akan dicatat dalam akun persediaan barang dagang. Jadi apapun yang dilakukan, nanti akunnya adalah persediaan barang dagang. Oke, kita langsung aja ya. Nah, misalkan ini, ketika melakukan pembelian tunai ataupun kredit ya, nanti untuk periodik, jurnalnya adalah purchase atau pembelian pada cash atau account receivable, tergantung ini nanti tunai atau kredit. Nah, untuk perpetual sendiri, nanti pencatatannya adalah merchandise inventory pada cash atau account receivable. Nah, di periodik sendiri, misalkan untuk beban angkut, nanti pencatatannya adalah rank in beban angkut pada cash. Nah, untuk perpetual sendiri tetap, dia akan tetap masuk ke merchandise inventory, persediaan barang dagang pada cash. Kemudian retur pembelian, dia akan masuk cash atau account receivable, tergantung nanti kredit atau tunai pada sales return. Nah, untuk perpetual sendiri, cash atau account receivable pada merchandise inventory. Nah, dia sama, tetap di merchandise inventory. Sangat simpel dia kalau perpetual itu. Jadi dia hanya satu akun saja, merchandise inventory. Kemudian untuk potongan pembelian, di periode cash pada sales discount. Untuk perpetual cash pada merchandise inventory. Nah, tapi kalau di perpetual itu kita tidak akan tahu ini tuh tentang apa, ini nanti tentang apa, apakah tentang pembelian atau tentang beban angkut, tapi mudahnya dia hanya
fokus pada merchandise inventory saja. Oke, kita langsung ke misalnya. Nah, di sini misalnya sebuah showroom menjual tunai. Nah, di sini dia menjual 3 buah mobil dengan harga per bijinya, per mobilnya, per unitnya adalah 300 juta. Tetapi dia membeli atau harga pokok pembeliannya itu sebesar 250 juta per unitnya. Jadi untuk periodik nanti adalah cash pada sales sebesar 900 juta. Nah, untuk perpetual sendiri itu lebih panjang, yaitu tetap cash pada sales sebesar 900 juta. Nah, di sini kita harus mencatat harga kita membelinya, harga kita sendiri membelinya, yaitu dengan cost of goods sold atau HPP pada merchandise inventory sebesar 750 juta. Inilah bedanya di perpetual dan periodik. Jadi perpetual itu akan menambahkan 2 ayat jurnal tambahan yang menjelaskan mengenai HPP dari barang tersebut. Oke, kita contoh lagi, misalkan di retur penjualan. Misalkan dibeli secara kredit. Nah, di sini ternyata dikembalikan 1 mobil. Nah, di periodik sendiri cuma dicatat sales return terhadap account receivable sebesar 300 juta. Nah, kalau di perpetual, nanti kita akan mencatatkan sales return pada account receivable sebesar 300 juta dan merchandise inventory pada HPP, cost of goods sold-nya itu sebesar 250 juta. Karena kita mengembalikannya kan setara 250 juta. Oke, kalau untuk potongan penjualan dan beban angkut, lebihnya tidak ada yang berbeda antara periodik dan perpetual. Oke, selanjutnya kita beralih ke metode perolehan persediaan. Nah, di sini ada FIFO dan average cost. Sebenarnya ada LIFO karena LIFO itu sekarang sudah tidak boleh digunakan. Karena dia barang yang terakhir kali masuk, maka barang tersebut yang pertama kali keluar. Karena tidak relevan dan merugikan di perpajakan ya. Jadi mulai sekitar tahun 2008 sudah tidak diperbolehkan digunakan. Oke, apa first in first out atau FIFO? Yaitu barang yang dibeli pertama kali adalah barang pertama yang akan dikeluarkan atau dijual. Diasumsikan seperti itu. Untuk average cost, yaitu metode yang digunakan untuk menghitung biaya per unit persediaan dengan cara rata-rata tertimbang, yaitu caranya dengan membagi jumlah biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia untuk dijual sehingga akan didapatkan biaya rata-rata per unitnya. Oke, itu untuk penjelasan singkatnya. Mari kita langsung ke ilustrasinya. Ini ada informasi persediaan. Seperti ini bisa dilihat mulai tanggal 1 April hingga 25 April. Oke. Untuk lebih memudahkannya, ini akan saya delete dulu. Oke, kita akan mengisi bersama-sama. Untuk metode perpetual, kita harus membuat kartu persediaan itu seperti ini. Ini tanggal, kemudian ada pembelian, dibagi dengan unit, harga per unitnya, kemudian kita kalikan di sini. Kita namai dengan jumlah. Begitu pula dengan HPP dan persediaan. Oke, pada tanggal 1. Pada tanggal 1, persediaan awal sejumlah 200 dengan harga per unitnya 10.
Di sini inventory. Nah, di sini kita akan menulisnya 200. Tunggu. Oke, di sini kita tulis 200 dengan per unitnya 10. Bentar. Oke, maka jumlahnya 200 dikalikan 10, yaitu 2000. Oke, kita garis, kita kotai, kita kasih batas. Oke, untuk transaksi selanjutnya pada tanggal 5, ada pembelian sebesar 100 dengan harga 12 per unitnya. Karena dia pembelian, maka kita akan masukkan di sini. Nah, di sini sebesar 100 dengan unit per unitnya 12, kita kalikan menghasilkan 1.200. Oke, kemudian, nah, sehingga barang yang kita punya adalah sebanyak 200 dengan per unit 10 sebesar 2.000 dan 100 unit dengan per unitnya 12 menghasilkan 1.200. Nah, di sini tidak boleh dicampur karena harga per unitnya itu berbeda. Maka kita akan menulisnya sendiri-sendiri. Oke. Kita kasih batas. Oke. Transaksi pada tanggal 6 terjadi penjualan sebesar 150. Penjualan 150, di sini kita tulisnya 150 kita kalikan 10 per unit, maka jumlahnya 1.500. Oke. Nah, karena kita memiliki 200 ini, 200 di awal, maka yang kita asumsikan adalah ini adalah yang masuk pertama. Otomatis karena FIFO, dia otomatis yang terjual duluan. Jadi yang 200 unit ini kita jual duluan. Karena kita hanya menjual 150, maka sisanya adalah 50. Kita kalikan 10 berarti 500. Kemudian yang 100 masih tetap utuh. Oke, seperti ini kita batasi, kita beri batas. Oke, untuk selanjutnya pada tanggal 12. Transaksi tanggal 12 adalah pembelian sebesar 250. Kita tulis di sini 250 dengan harga per unitnya 14, maka kita dapat 3.500. Oke. Kita tulis lagi karena berbeda harga per unitnya. 50, 10, 500. Ini 100, 12, 1.200. Dengan ini 250, 14, 3.500. Oke, kita batasi lagi. Kita beri batas. Oke, transaksi tanggal 18, yaitu ada penjualan sebesar 300 dengan harga per unitnya 17. Berarti kita akan masukkan di sini 300 dengan harga 17, maka akan mendapatkan karena kita
jualan sebesar 300 plus invest out. Jadi yang kita keluarkan adalah 50, kemudian 100. Nah, karena masih kurang 150, kita ambilkan pada yang 250 dengan harga per unitnya 14. Berarti kurang 150. 14. Jadi 2100. Oke, sehingga persediaan kita tinggal 100 dengan harga 14.400. Oke, untuk yang tanggal 25 adalah pembelian sebesar 100. Kita taruh sini 100 dengan unit 20, 2000. Kita tulis lagi 14.400. Nah, di sini 120, 2000. Oke. Nah, adalah persediaan akhir kita jika ditotal. Kita nanti akan menemukan angka 3.400. Ini total akhirnya adalah 1.400 ditambah dengan 2.000. Di mana kita akan mendapatkan ending inventory atau persediaan barang dagang akhir sebesar 3.400. Kemudian untuk menghitung HPP-nya, yaitu penjumlahan keseluruhan ini. Kita akan menemukan 5.300. Kita dihitung. Kemudian untuk barang siap jualnya, kita tinggal jumlahkan. Ketemu 8.700. Atau barang siap jual ini bisa dihitung dengan COGS ditambah dengan ending inventory. Oke, jika kita ingin mengetahui penjualannya, yaitu langsung saja penjualan besar ini dan ini 150 dan 300. 150 kali 15 ditambah 300 kali 17, kita ketemu 7.350. Kemudian untuk laba kotornya, yaitu penjualan itu kita kurangkan dengan COGS, ketemu 2.050. Oke, seperti itu untuk FIFO perpetual. Selanjutnya kita ke periodik. Karena periodik itu langsung menghitung di akhir, itu akan lebih mudah. Jadi kita akan menghitung persediaan awalnya besar 200 pada tanggal 1, 200. Kemudian untuk pembeliannya sebesar 450, sehingga ketemu barang siap jual sebesar 650. Kemudian ada penjualan 150 tambah 300 dikurangi 450, sehingga persediaan barang dagang akhir sebesar 200 unit. Nah, jika kita ingin merupiahkannya atau menemukan angka rupiahnya, kita bisa melihatnya penjualan
Langsung 100 kali 20 dikalikan 100 kali 14. Ketemu 3.400. Sama ya, jika hasil akhirnya itu tetap sama. Tapi kalau di metode perpetual, kita akan tahu barang yang masuk, barang yang dibeli, barang yang keluar. Jadi tahu alirannya. Untuk metode periodik, kita bisa menghitungnya langsung. Lebih simpel memang. Oke, kita lanjutkan setelah periodik langsung setelah FIFO. Periodik dan perpetual, kita akan lanjut ke metode penilaian yang kedua, yaitu metode average. Nah, di sini harus lebih hati-hati karena kita menggunakan rata-rata. Oke, akan saya hapus semuanya. Oke, masih dengan kasus yang sama, ada tanggal 1 April. Kita tulis persediaannya. Sama 200 persediaan awal. Dengan unit 10 menghasilkan 2000. Oke, tanggal 5. Tanggal 5 pembelian 100. Harganya 12. Kita tulis di sini 100 12.200. Sehingga, nah di sini ada perbedaan antara average dan FIFO. Kalau di FIFO, kita menulisnya itu satu persatu. Karena memiliki harga per unit yang berbeda. Sedangkan di average kita gabungkan. Kita memiliki 200 ditambah 100 sehingga persediaan kita sebanyak 300 unit dengan jumlah 2000 ditambah 1500. Kita loncat dulu ke jumlah dulu, berarti totalnya 3200. Baru setelah itu 3200 kita bagi dengan 300. Ketemulah 10,67. Nah, angkanya itu sedikit cantik, sedikit menarik kalau di average. Karena kita harus menghitungnya menggunakan kalkulator, angkanya pasti pecahan. Oke, kemudian di transaksi kedua, tanggal 6. Tanggal 6 ada penjualan sebesar 150 dengan harga per unitnya 15. Kita tulis di sini harga transaksi sebesar 150 unit penjualan. Karena kita sudah mengetahui harga per unitnya dari ini, kita menuliskannya di sini 10,67. Oke. Nah, kita sudah tahu ya di sini ini. Sehingga kita kalikan jumlahnya akan menghasilkan angka 1.600,5. Oke, angkanya cantik lagi. Oke, akhirnya kita lihat persediaan kita keluar 150, maka tinggal 150. 150 ini jumlahnya kita kurangkan dengan ini, jumlah COGS ini 1.600,5. 1.600,5 kita bagi 150 menghasilkan 10,67. Oke, transaksi tanggal 12 yaitu pembelian sebesar 250 unit. Pembelian 250 unit
seharga 14 diperoleh 3.500. Nah, di sini persediaan kita menjadi 400. Kita tambahkan 1.600 dengan 3.500 jadi 5.100,5. Kita bagi dengan 400 menghasilkan 12,75. Oke. Transaksi tanggal 18. Penjualan sebanyak 300. Oke, kita 300. Karena kita sudah tahu harga per unitnya 12,75 diperoleh 3.825. Oke, jadi persediaan di gudang tinggal 100. Kemudian kita kurangkan dengan 5.100, kita kurangkan dengan ini. Menghasilkan 1.275,5. Kita bagi dengan ini. Menghasilkan 12,75. Oke, transaksi terakhir yaitu pembelian 100 dengan per unit 20 menghasilkan 2.000. Kemudian di sini persediaan kita menjadi 200. Kita tambahkan dulu 2.000 dengan 1.275 jadi 3.275,5. Kita bagi dapat 16,38. Oke. Jika kita totalkan, berapakah ending inventory kita? Ya, ending inventory kita yaitu sebesar ini. Yang paling terakhir, yaitu 3.275,5. Untuk COGS-nya, tinggal kita tambahkan, diperoleh 5.425,5. Untuk barang siap jualnya besar 8.700. Oke, sama untuk penjualannya yaitu 150 kita kali 15. Kita kembali ke sini penjualan. Ini 150 kali 15 dan 300 kali 17. Oke, dapat ini. Penjualannya 7.350. Untuk laba kotornya yaitu penjualan neto dikurangi COGS ketemu 1.924,5. Nah, ini yang tadi untuk metode perpetual. Sekarang kita ke metode yang periodik. Hampir sama. Persediaan awalnya besar 200, pembeliannya 450, hingga barang siap jualnya 650 dengan penjualan kita kurangkan sehingga diperoleh persediaan barang dagang akhir atau ending inventory besar 200 per unit. Nah, bagaimana untuk menjadikan rupiah? Kita harus melihat harga dengan menghitung harga pokok dibagi dengan unitnya, yaitu barang siap dijual dibagi dengan
unit siap dijualnya. Barang siap dijualnya yaitu 8.700 dibagi 650. Kita peroleh 13,38. Sehingga persediaan barang dagang akhirnya diperoleh dalam rupiah 200 dikalikan dengan harga pokok per unitnya. Besar 2.676. Oke, ini persediaan barang dagang akhir 2.676, barang siap dijualnya. Ini kita kalikan semua menghasilkan 8.700. Kemudian COGS-nya, barang siap dijual dikurangi ending inventory menghasilkan 6.024. Oke, penjualannya yaitu dapat 7.350. Kemudian laba kotornya kita peroleh penjualan dikurangi COGS yaitu diperoleh 1.326. Oke. Memang untuk metode periodik itu sangat simpel ya, karena kita menjumlahkannya di akhir saja, menghitungnya itu di akhir. Sedangkan untuk perpetual, setiap keluar masuknya kita lihat, kita catat. Nah, untuk metode FIFO tetap tidak bisa kita mencampurkan jika harga per unitnya beda, jadi kita tuliskan satu persatu, kita catat satu persatu jika barang itu berbeda-beda. Sedangkan untuk metode average atau rata-rata, karena namanya rata-rata, maka kita gabungkan jadi satu, kemudian dibagi jumlah per unit, maka menghasilkan harga per unitnya. Seperti itu. Oke. Sudah selesai untuk pembahasan mengenai merchandise inventory. Mengenai FIFO, average, perpetual, dan periodik. Oke, sekian dulu materi yang dapat saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.